Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan standar ukur peralatan komputer. Perhitungan untuk kerja komputer. Bit. Bit adalah ukuran terkecil data dalam sebuah komputer. Bit biasanya hanyalah merupakan pilihan antara 0 dan 1, di mana 0 biasanya berarti off dan 1 berarti on. BPS, bit per second, jumlah bit yang ditransfer dalam 1 detik. KBPS, kilobyte per second, jumlah kilobyte yang ditransfer dalam 1 detik. 1 kbps sama dengan 1 kali 10 per 3 bit per second sama dengan 1000 bit per second. Bit adalah merupakan kumpulan beberapa bit dalam kurung 1 byte sama dengan 8 bit. Biasanya mempresentasikan sebuah karakter, misalkan seperti A, tanda tanya, min, dan lain-lain. Karakter ini bisa berupa huruf, angka, ataupun simbol tertentu. BPS, byte per second, jumlah bit yang ditransfer dalam 1 detik. KBPS, kilobyte per second, jumlah kilobyte yang ditransfer dalam 1 detik. 1 KBPS 1 kali 2 per 10 byte per second sama dengan 1024 bit per second. Yang berikutnya kompresi file. Kompresi berarti memampatkan atau mengecilkan ukuran. Kompresi data adalah proses mengkodekan informasi menggunakan bit atau information bearing unit yang lain yang lebih rendah daripada representasi data yang tidak terkodekan dengan suatu sistem encoding tertentu. Jenis kompresi. Kompresi data berdasarkan mode penerimaan data yang diterima manusia ada 2. Yang pertama, dialog mode, yaitu proses penerimaan data di mana pengirim dan penerima seakan berdialog atau real time, seperti contoh video conference. Yang kedua, ada retrieval mode, yaitu proses penerimaan data tidak dilakukan secara real time. Dapat dilakukan fast forward dan fast rewind di klien, dapat dilakukan random akses terhadap data dan dapat bersifat interaktif. Kompresi data berdasarkan output. Yang pertama, lossy compression. Teknik kompresi data hasil dekompresi tidak sama dengan data sebelum kompresi, namun sudah cukup bisa untuk digunakan. Contohnya seperti MP3 dan streaming media. Biasanya teknik ini ada sebagian data yang dibuang, data yang sebenarnya tidak begitu berguna atau tidak begitu dirasakan. Tidak terlihat oleh manusia beranggapan bahwa data tersebut masih bisa digunakan walaupun sudah dikompresi. Selanjutnya yaitu lossless compression. Teknik ini biasanya digunakan untuk data hasil kompresi dan dapat dekompres lagi atau digunakan hasilnya. Tepat sama seperti data sebelum proses kompresi. Contoh aplikasinya adalah zip, rar, gzip, dan 7zip. Perhitungan rata-rata kecepatan transfer data. Jika kita berbicara masalah perhitungan kecepatan transfer data, jaringan komputer menggunakan bandwidth yang berbeda-beda, yaitu kecepatan kbps, kilobit per second. Bandwidth dengan ukuran ini banyak dipakai layanan broadband internet instant access seperti Telkomnet Instan, layanan internet dial-up tanpa harus mendaftar sebagai member. Bandwidth dengan ukuran ini juga banyak dipakai oleh peripheral modem baik internal maupun eksternal. Rata-rata kecepatannya adalah 56 kbps. Kecepatan Mbps. Bandwidth ini sedang menjadi tren di perumahan dan warnet. Ukuran bandwidth tersebut boleh ditawarkan oleh masyarakat dengan ukuran yang lebih besar dari semulanya. Rata-rata kecepatan speed transfer data bandwidth dari 1 sampai dengan 100 megabyte per second, sebagaimana apa yang disebutkan di atas, adalah salah satu perusahaan pembuka layanan jasa internet atau ISP, Internet Service Provider. Pada saat ini telah muncul layanan yang disebut dengan Speedy dengan kecepatan bandwidth rata-rata 1-3 Mbps. Layanan ini tentu sangat menarik karena bandwidth yang ditawarkan sudah tergolong cukup besar untuk kalangan perumahan. Kecepatan GBps atau gigabyte per second. Bandwidth ini adalah ukuran skala besar karena biasanya
yang menggunakan bandwidth ini sudah menggunakan jaringan LAN yang besar seperti di perkantoran. Router adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyatukan atau menyambungkan beberapa LAN untuk kemudian disambungkan lagi ke server. Repeater adalah sebuah alat yang digunakan untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari satu segmen kabel LAN lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel yang lain. Dengan cara ini, jarak kabel dapat diperjauh. Kecepatan Tbps atau terabyte per second. Kecepatan inilah yang sangat fantastis. Sebuah data yang besarnya 1 triliun bit dapat dikirim dalam waktu yang hanya 1 detik. Bandwidth ini memungkinkan kita mengirim seluruh isi hard disk kita hanya dalam waktu 1 detik. 3. Standar antarmuka device. A. Handshaking adalah pertukaran signal yang ditentukan saat hubungan dilakukan antara dua terminal. Handshaking merupakan prinsip dasar dari suatu hubungan pada sebuah interfacing di dalam komunikasi telepon. Handshaking adalah pertukar informasi antara dua modem dan persetujuan yang menghasilkan tentang protokol di mana menggunakan yang mendahului masing-masing sambungan telepon. Jenis handshaking terbagi menjadi dua. Yang pertama ada handshaking hardware, suatu teknik untuk peraturan alir data ke seberang suatu alat penghubung atas pertolongan isyarat yang dilaksanakan oleh kawat terpisah. Yang kedua handshaking software, transmisi data ekstra pada suatu saluran dalam rangka mengendalikan alat yang mengirimkan data di dalam arah yang lain pada saluran. Selanjutnya adalah protokol. Protokol merupakan satu set peraturan dan prosedur untuk bertukar-tukar data dari satu terminal dengan terminal lainnya. Fungsi protokol hanya mengatur signal yang diperoleh melalui proses handshaking. Namun keduanya saling mendukung dari proses komunikasi pada sebuah interfacing. 3 alasan yang perlu diketahui mengenai protokol yaitu kode dari melakukan protokol keselamatan, protokol akademis. Yang kedua, format etika yang diamati oleh kepala kedua pada suatu status. Yang ketiga, aturan menentukan transmisi dan format data. Baiklah, berikutnya ada bus interfacing. Alur atau bus di mana berbagai jenis informasi dilewati antara kelayakan unsur-unsur sistem mikrokomputer bus, memisahkan perhatian oleh karena dampak ketika keseluruhan pengoperasian sistem dan capaian. Bus biasanya digolongkan dalam kaitan dengan pemilihan waktu protokol yang tak serempak, sinkronus dan sinkronus, memanfaatkan suatu wait status atau semi sinkronus, operasi dan prosedur yang umum terjadi di dalam microprosesor interfacing ke memori dan alat sekeliling umum. Bus diskusi. Bus menghubungkan semua komponen dalam unit mikrokomputer. Ada 3 tipe bus yaitu data bus atau bus D, bus dengan 8 penghantar. Data dapat diteruskan dalam arah bolak-balik atau lebar data 8 bit, yaitu dari mikroprosesor ke unit memori atau modul I/O dan sebaliknya. Kontrol bus, bus C, meneruskan sinyal-sinyal yang mengatur masa aktif modul mikrokomputer yang sesuai dengan yang diinginkan menurut kondisi kerja. Address bus atau bus A, meneruskan data alamat dari penyimpanan atau dari saluran masukan keluaran yang diaktifkan pada saat tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.